Bab 621 banding 629 serangan terhadap alam Dewa Katoda. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, Saus Abadi. Plus mematikan mengatur ulang, 0,5 juta ton. Semua orang terkejut. Yah, itu sebabnya tawanan perang tingkat Raja Ilahi hanya bernilai 500.000 ton kristal energi nuklir ilahi. Raja Ilahi kehidupan mengangguk, tentu saja, tidak mudah untuk menempa armor ilahi. Kemungkinan kegagalannya besar. Secara umum, kristal energi inti ilahi adalah untuk meningkatkan kecepatan kekuatan ilahi. Kalau begitu, kehidupan, kamu bertanggung jawab untuk mendistribusikan kristal energi nuklir ilahi ini kepada semua orang. Chukin tersenyum tipis. Chukin, bisakah kamu memberi kami lebih banyak kristal energi inti ilahi? Long Huang bertanya. Huanger, apakah kamu ingin membuat pemandu jiwa tingkat dewa? Chukin bertanya. Baiklah, kami selalu punya ide sebelumnya, dan sampai hari ini kami melihat kristal energi nuklir sialan ini. Kami tidak tahu apa yang salah, itu adalah kurangnya dukungan energi yang kuat ini. Su Xiyun menjawab. Oke, Chukin mengangguk, aku akan memberimu 1/5. Begitu banyak, Long Phoenix berkata dengan heran. Ngomong-ngomong, bangun ruang bimbingan jiwa alam dewa. Chukin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, di masa depan, kita hanya akan memiliki lebih banyak kristal energi nuklir ilahi. Terima kasih, Chukin. Lan Jinger, Su Xiyun, dan Su Yichen berkata dengan gembira. Kau sopan padaku. Setelah itu, Raja Kehidupan mengalokasikan 50.000 ton kristal energi nuklir ilahi. Chukin, sekarang, pertempuran dengan galaksi Katode tidak dapat dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Gadis-gadis itu berjalan ke sisi Chukin, dan Raja Kehidupan berkata, kalau begitu aku harus pergi. Chukin tersenyum acuh tak acuh. Kemana harus pergi? Para wanita bertanya dengan bingung. Alam Dewa Katode, Chukin tersenyum tipis, barang bagus semacam ini tidak boleh disia-siakan di tangan mereka. Xiao Jin, Naer, Kehidupan, kalian berada di alam para dewa. Chukin menambahkan kepada ketiga Guyuena, aku akan pergi sendiri. Petik 2. Tidak, Xiao Hu dan yang lainnya berteriak bersama. Siapa saja, ekspresi Guyuena juga sedikit mengembun, tidak, aku akan menemanimu. Dan aku, kata Raja Naga Emas, Chukin, aku ingin pergi. Raja Dewa Kehidupan tidak segera menyatakan posisinya, dia tahu bahwa jika dia pergi saat ini, tidak akan ada Raja Dewa yang duduk di alam dewa. Jangan khawatir, Guyuena berkata, aku dan alam dewa sama-sama memiliki tubuh abadi Dewa Naga, dan tidak akan ada yang salah dengan kita berdua. Kakak benar, kakak Chukin, kamu harus membawaku bersama kami. Raja Naga juga mengikuti. Kalau begitu, Chukin berhenti sejenak, tetapi aku tidak tahu bahwa Huohu Sudaji dan yang lainnya muncul satu demi satu, kamu tetaplah di alam dewa. Bagus, Shiranui Wu mengangguk. Ingat, jika aliansi mereka berakhir, jangan melawan mereka secara langsung. Chukin memerintahkan, tunggu aku kembali. Bagus, para wanita itu mengangguk bersama. Chukin, hati-hati. Raja Dewa Kehidupan, Bibi Dong dan Qian Renshui, berkata dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Jangan khawatir, Chukin mengangguk, aku yakin aku bisa merebut alam Dewa Katoda tanpa Naer dan Xiao Jin. Belum lagi, mereka berdua ada di sini. Ayo kita bertarung cepat. Alam Dewa Katoda, ini adalah wilayah yang berbeda dari alam Dewa Douluo. Langit di sini berwarna merah seperti cahaya matahari terbenam, dan bangunan-bangunannya juga berwarna merah tua. Selain itu, dibandingkan dengan alam Dewa Douluo, yang ada di sini bukanlah pulau terapung, tetapi seluruh benua yang terhubung. Jelas, alam Dewa Douluo tidak lebih baik dari alam Dewa Katoda dalam hal tingkat evolusi. Di aula tengah berwarna merah. Tua, Raja Dewa Katoda, aneh sekali, Jihuo dan Gulong sudah lama berada di sana, mengapa mereka belum kembali? Raja Dewa Petir memandang Raja Dewa Katoda, mungkinkah terjadi sesuatu? Tidak mungkin, Raja Dewa Katoda menjawab, alam Dewa Douluo seharusnya tidak memiliki keberanian untuk menahan ketiga Raja Dewaku. Mungkin mereka akan kembali nanti. Ya, Raja Dewa Petir menjawab, Raja Dewa Katoda, pada saat ini, seorang pria yang mengenakan baju besi perak berjalan ke aula. Apakah Raja Dewa Api yang ekstrim dan Raja Dewa Naga kuno kembali? Raja Dewa Petir bertanya terlebih dahulu.
Pria berbaju besi perak itu menggelengkan kepalanya, Raja Dewa Katoda, kita telah benar-benar kehilangan kontak dengan Raja Dewa Api Ekstrim dan Raja Dewa Naga Kuno. Selain itu, pusat alam dewa merasakan bahwa dari posisi alam Dewa Douro, ada 3 kekuatan ilahi yang kuat. Fluktuasi datang dengan cepat. Apa? Ekspresi Raja Dewa Katoda berubah. Apa yang ingin kau lakukan dengan alam Dewa Douro ini? Apakah mereka akan tahu rencana kita dan ingin memulai lebih awal? Raja Guntur juga mengecilkan pupil matanya. Hanya 3 orang. Galaksi Katoda berhenti dan menatap pria berbaju besi perak itu. Hanya ada 3 orang, tetapi fluktuasi energi dari ketiga orang ini sangat kuat. Pria berbaju besi perak itu menjawab, lagi pula, abaikan peringatan kami. Itu pasti Chukin dan 2 naga yang muncul di bintang giok dewa. Sudah berakhir, sangat panas, naga kuno itu seharusnya juga ditahan. Raja Dewa Guntur menghela nafas. Hah, 3 orang, berani datang ke alam Dewa Katodaku. Raja Dewa Katoda berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin mereka datang dan pergi. Guntur, beritahu galaksi kuda hantu dan kuda naga dan galaksi dake, kekuatan tempur tertinggi alam Dewa Douro, telah meninggalkan alam Dewa Douro, biarkan mereka bersama-sama menyerang alam dewa. Kata Raja Dewa Katoda, Guntur, pergi dan persiapkan pembunuh dari alam Dewa Katoda kita. Aku ingin anak ini yang tidak tahu ketinggian langit dan bumi mati tanpa tempat untuk mati. Galaksi Katoda menambahkan, Raja Dewa Katoda, hanya 3 orang, menggunakan pembunuh, bukankah itu tidak perlu? Raja Dewa Petir bertanya, kita memiliki 100.000 dewa, dan itu memakan mereka. Terlebih lagi, menggunakan pembunuh ini, galaksi Katoda kita, juga itu akan menderita banyak kerusakan. Bersiaplah, Raja Dewa Katoda menjawab, pergi dan persiapkan. Ya, kata Raja Dewa Petir, dia telah meninggalkan kuil. Alam Dewa Katoda, pintu masuk. Ruang di sini langsung terkoyak, dan Chukin, Guyuena, dan Raja Naga Emas muncul di sini pada saat yang sama. Dapat dilihat bahwa di luar alam Dewa Katoda terdapat tembok kota besi hitam yang tingginya ratusan meter. Di tembok kota ini, selain para pendeta yang mengenakan baju besi hitam, ada banyak meriam emas hitam. Menurut perkiraan awal, seharusnya ada sekitar 1.000. Ini karena berbeda dari alam Dewa Douro. Jika bukan karena menghancurkan Raja Dewa, alam Dewa Douro akan selalu menjadi alam dewa yang netral bagi para lansia, sementara alam Dewa Katoda memiliki banyak metode pertahanan karena telah bertempur dengan orang-orang selama bertahun-tahun. Saudara Chukin, ini adalah alam Dewa Katoda. Kata Raja Naga Emas, ini benar-benar cukup kaya. Artileri sihir emas hitam ini seharusnya menghabiskan banyak kristal energi nuklir sialan yang dikatakan saudari itu. Takut, Chukin tersenyum sambil menatap Raja Naga Emas. Saudara Chukin, apa yang kamu bicarakan? Raja Naga Emas menjawab, tanyakan saja padamu, apakah aku dapat menyabotase dengan sembrono hari ini? Ya, Chukin mengangguk. Oke, aku terbakar. Raja Naga Emas menunjukkan senyum yang bersemangat dan garang, saudara Chukin, aku akan memimpin, jangan bertarung denganku kali ini, tidak ada yang akan merebutnya bersamamu. Guyuena menatap Raja Naga Emas dan tersenyum. Oke, Raja Naga Emas berkata, berubah menjadi cahaya keemasan, dan bergegas menuju tembok kota besi gelap. Berhenti, tanah terlarang alam Dewa Katoda, jika kau mendekat, jangan salahkan aku karena kejam. Di tengah tembok kota, seorang dewa berbaju besi, memegang tombak emas, menatap Raja Naga Emas dengan acuh tak acuh. Raja Naga Emas mengabaikan suara dewa ini, tetapi kecepatan tabrakan menjadi lebih cepat. Setelah melihat pemandangan ini, Jenderal Dewa Kota segera memegang tombak emas, dan 7 lingkaran cincin emas muncul di belakangnya. Sebagai penjaga gerbang alam Dewa Katoda, pria ini ternyata adalah dewa tingkat pertama. Tentu saja, hanya ada satu nasib untuknya, yaitu dia langsung hancur menjadi debu ketika dipukul oleh Raja Naga Emas. Setelah itu, tombak emas milik Jenderal Dewa Kota dibawa ke tangan Raja Naga Emas, kata Chukin, kecuali Raja Dewa, kau dapat membunuhnya sesuka hati. Senjata ini tidak dapat dihancurkan. Setelah berkata demikian, Raja Naga Emas membawa tombak emas itu ke dalam wadah pemandu jiwa. Lihatlah Xiao Jin, semuanya hancur karenamu. Guyuena menatap Chukin, matanya lembut dan lembut. Chukin menatap Guyuena dengan senyum lembut. Melihat bahwa Jenderal Dewa Kota terbunuh oleh sebuah pukulan, Jenderal Dewa Kota yang tersisa sedikit panik,
dan segera memerintahkan ribuan meriam Dewa Emas Hitam untuk menembaki Raja Naga Emas. Begitu banyak peluru, Raja Naga Emas melihat bom jiwa hitam yang luar biasa banyaknya, dan berkata dengan gembira. Matahari Naga Emas. Begitu suara Raja Naga Emas jatuh, tubuhnya meledak menjadi cahaya keemasan yang terang, seperti lingkaran matahari keemasan yang bersinar di seluruh dunia. Aku melihat bahwa bom ledakan jiwa hitam yang tak terhitung jumlahnya bahkan belum menyentuh cahaya keemasan, mereka meledak tepat di luar cahaya keemasan. Detik berikutnya, cahaya keemasan langsung meluas, dan kemanapun ia pergi, semua pendeta dan artileri emas hitam hancur total, dan tembok kota emas hitam juga hancur oleh mulut besar. Cepat, cepat, laporkan kepada Raja. Musuh yang kuat menyerbu, musuh yang kuat menyerbu. Bunuh. Dengan suara Jenderal Dewa Kota jatuh, setengah dari prajurit Dewa Kota terbang, melambaikan senjata mereka, dan membunuh Raja Naga Emas. Setengah dari orang yang tersisa terus mendesak meriam dewa untuk membakar Raja Naga Emas. Sayang sekali mereka ditakdirkan menjadi umpan meriam, dan mereka benar-benar menguap ketika mereka bertemu dengan cahaya Raja Naga Emas. Pada saat ini, di bawah kepemimpinan puluhan dewa, para pendeta yang luar biasa terbunuh dari alam Dewa Katoda. Kekuatan para pendeta ini jelas lebih kuat. Dalam sekejap, ada puluhan ribu kekuatan ilahi, disertai dengan artileri ilahi emas hitam. Bagi Raja Naga Emas, di bawah serangan yang begitu intensif, Raja Naga Emas juga tampak sedikit berat. Naer, ayo pergi, Xiao Jin sepertinya sedang sekarat. Kata Chukin, jangan. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Gu Yuena tersenyum ringan, kamu masih menyimpan kekuatanmu. Mungkin alam Dewa Katoda ini, ada ancaman yang tak terduga. Dengarkan kamu, Chukin tersenyum dan mengangguk. Sebenarnya, bahkan jika Chu dan Qin mulai bertarung sekarang, itu akan baik-baik saja. Kapak naga dapat memadatkan waktu dan ruang, dan baju zirah naga dapat bertahan untuk Chu dan Qin tanpa batas. Namun, Chukin memutuskan untuk memberi Raja Naga Emas kesempatan untuk tampil. Aku sudah bertahun-tahun tidak melakukan pertempuran yang sulit, jadi tubuhku sekarat. Raja Naga Emas tersenyum tipis, sepertinya naga itu akan berubah lebih dulu. Kalian semut, menyerahlah di kaki Raja yang sendirian. Kata-kata terakhir Raja Naga Emas terdengar dengan nyanyian naga yang kuat. Pada saat yang sama, wujud manusia Raja Naga Emas telah menghilang dan berubah menjadi tubuhnya, naga sepanjang 10.000 meter. Pada saat Raja Naga Emas melebarkan sayapnya dan membubung tinggi, hembusan angin kencang bertiup, menghancurkan banyak pendeta dan prajurit. Pada saat yang sama, tubuhnya menutupi langit, membuat seluruh menara menjadi gelap. Pada saat berikutnya, langit yang redup sepenuhnya diterangi oleh aurora emas dengan mata tertutup. Semuanya berkumpul. Cathode God Realm, seperti yang diharapkan sebagai dewa yang terlatih dengan baik, semuanya langsung berubah menyerang menjadi bertahan, membentuk topeng berwarna-warni. Boom! Dengan suara keras, cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Raja Naga Emas bertabrakan dengan topeng itu. Dapat dilihat bahwa pada awalnya, pihak Cathode God Realm memiliki keuntungan, tetapi segera mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan mereka didorong kembali oleh kekuatan Raja Naga Emas. Bagaimanapun, daya tahan para pendeta, dalam hal apapun, tidak dapat dibandingkan dengan Raja Naga Emas, yang memiliki kekuatan tempur puncak Raja para Dewa. Ribuan pendeta tidak dapat bertahan, dan jatuh di bawah tekanan energi. Tepat ketika alam Dewa Katoda hendak kalah, tiba-tiba langit yang dipenuhi guntur biru menyala, dan Raja Dewa Petir bergegas keluar dari alam Dewa Katoda bersama puluhan ribu pendeta dan ratusan dewa. Bagaimanapun, Chu dan Qin datang terlalu cepat, dan para pendeta alam Dewa Katoda semuanya tersebar di benteng-benteng di berbagai bidang, dan mereka hanya bisa datang satu demi satu. Dapat dilihat bahwa di bawah restu para pendeta dan dewa baru dari Raja Dewa Petir, perisai cahaya mereka telah mengembang beberapa kali dalam sekejap. Raja Naga Emas akhirnya tidak dapat menahannya, tetapi diserang oleh perisai cahaya. Tubuh naga besar itu mundur ke belakang. Sialan, Raja Kesepian, dia sekarat. Raja Naga Emas menghela nafas sedikit. Bakar kepalanya, keterampilan supernatural, jangan pernah hancurkan naga petir. Guntur dan kilat biru menyala keluar dari tubuh Raja Dewa Petir, dan segera guntur dan kilat ini menyapu ke arah kepala Raja Naga Emas dalam satu rangkaian. Pada saat yang sama, puluhan ribu cahaya ilahi bergegas ke Raja Naga Emas secara intensif.
Tanduk emas, Raja Kesepian hancur. Raja Naga Emas berdiri kokoh, dan dua tanduk emas raksasa di kepalanya meledak dengan energi yang cemerlang, dan akhirnya berubah menjadi bola cahaya raksasa dengan diameter 100 meter, menyambut puluhan ribu cahaya ilahi ini. Boom! Tabrakan energi yang besar menyebabkan seluruh alam Dewa Katoda bergetar, dan ada retakan yang terlihat dengan mata telanjang di angkasa, seolah-olah seluruh alam dewa akan hancur pada detik berikutnya. Dapat dilihat bahwa Raja Naga Emas dan Raja Dewa Petir telah menunjukkan jalan buntu jangka pendek. Selain itu, dalam proses tabrakan, para pendeta terus berjatuhan, dan galaksi Katoda telah menderita kerugian besar. Api ilahi Katoda Jiuyao, suara gemuruh bumi lainnya terdengar, dan 9 matahari merah tua melesat keluar dari tembok kota dan langsung menuju kepala Raja Naga Emas. Tidak bagus, teriak Raja Naga Emas dengan keras. Pada saat ini, cahaya keemasan jatuh di depan Raja Naga Emas. Chuqin menjentikkan jarinya, dan mengguncang api ilahi Jiuyao kembali. Pada saat yang sama, satu tangannya terangkat tinggi, 3 alam, kekuatan penghakiman. Sinar cahaya keemasan yang kuat melesat langsung ke pusat konfrontasi antara Raja Naga Emas dan Raja Dewa Petir. Boom! Sebuah ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Di bawah berkah energi Chuqin yang tampaknya tidak berarti, keseimbangan itu hancur dalam sekejap, dan Raja Dewa Petir dan puluhan ribu pendeta semuanya terguncang. Raja Naga Emas juga terkejut untuk terbang keluar, mengangkat bentuk tubuh naga, berubah menjadi bentuk manusia, menstabilkan tubuhnya tepat waktu, menopang kekosongan dengan satu tangan, dan mendarat di sisi Gu Yuena. Kakak, kamu tidak tahu bagaimana cara mengangkatku. Raja Naga Emas mengeluh. Pria dan wanita tidak menikah. Gu Yuena tersenyum acuh tak acuh. Aku saudaramu. Gu Yuena tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan mengalihkan pandangannya ke Chuqin. Kakak, kamu telah berubah. Pada saat ini, pendeta lain, yang dipimpin oleh Raja Dewa Petir, datang ke tembok kota. Pada saat yang sama, Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir jatuh di depan semua pendeta. Kamu adalah alam Dewa Douro, penguasa baru, Chuqin. Raja Dewa Katoda menatap Chuqin dan berkata dengan dingin. Tidak buruk. Chuqin tersenyum ringan. Sebagai seorang penguasa, kau sangat jahat. Raja Dewa Katoda berkata dengan dingin, alam Dewa Katodaku telah memberimu apa yang kau inginkan, dan bahkan memenjarakan naga kuno dan dewa api yang sangat hebat. Benarkah? Chuqin tersenyum, kau tidak baik hati, mengapa aku harus bersikap tidak adil? Kau dapat secara diam-diam bersekutu dengan kuda naga, galaksi gelap dan menghancurkan alam Dewa Douroku, mengapa aku harus jujur padamu? Raut wajah Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir berubah. Masalah aliansi mereka dengan kedua galaksi itu sangat rahasia, dan hanya dewa tertinggi yang tahu. Chuqin, bagaimana kau tahu? Bagaimana mereka bisa berpikir tentang pihak Chu dan Qin, Long Qianqian, yang bisa membaca pikiran? Ada. Chuqin, kalau begitu kau harus tahu bahwa ketika kau menginjakkan kaki di alam Dewa Katoda, 2 galaksi besar telah menyerbu alam Dewa Douro. Raja Dewa Katoda tersenyum pelan. Aku tahu. Chuqin tersenyum tenang. Apa? Kau tahu. Katoda dan Petir mengubah warna emas mereka. Tidak butuh banyak waktu untuk menyelesaikanmu. Chuqin tersenyum, cukup untuk menyelamatkan mereka. Oke, berhenti bicara omong kosong, ayo kita pergi bersama. Mata Chuqin menyipit, sombong. Raja Dewa Petir berteriak, dan guntur serta kilat yang tak berujung menyerbu ke arah Chuqin. Raja Dewa Katoda dan hampir 100.000 pendeta, melihat pemandangan ini, segera mengerahkan kekuatan ilahi mereka dan melesat ke arah Chu dan Qin. Kakak, Chuqin mungkin tidak sanggup menahan energi sekuat itu, ayo kita pergi dan membantu. Raja Naga Emas berteriak, jangan khawatir, kau, Chuqin, lebih terukur daripada dirimu. Gu Yuena tersenyum. 9 naga suksian, dengan energi yang mengalir deras seperti banjir di depan wajah Chuqin, wajahnya tetap tidak berubah. Kapak perang naga di tangannya diperbesar puluhan kali saat ini, jangan Chuqin mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Boom! Detik berikutnya, kapak perang Shenlong milik Chuqin menebas langsung. Dalam sekejap, 9 naga emas menelan angin kencang dan menghadapi Raja Dewa Katoda. Dalam sekejap, energi yang kuat bertabrakan di cekungan, dan ruang di sana terkoyak oleh energi yang mengerikan ini dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, pusaran raksasa terbentuk,
dan kekuatan menelan yang dihasilkan oleh pusaran ini menyebabkan pasir dan pecahan tembok kota yang tak terhitung jumlahnya tersedot ke dalamnya, dan beberapa pendeta yang terluka juga terlibat. Semuanya, saat mengenai pusaran, semuanya hancur berkeping-keping. Saudara Chukin, ternyata sangat kuat, seru Raja Naga Raja. Pada saat ini, Chukin setidaknya 2 kali lebih kuat dari saat pertama kali dia bermain melawannya. Kau tahu, baru beberapa hari berlalu. Tidak normal, kata Gu Yuena dengan penuh cinta. Tidak, senjata di tangannya bukanlah senjata biasa. Raja Petir berkata dengan susah payah sambil mendesak. Kekuatan sucinya, ternyata itu adalah artefak tertinggi. Alam Dewa Katoda juga mengembun. Artefak tertinggi, ekspresi Raja Dewa Petir juga berubah karena terkejut. Para pendeta lainnya bergegas ke sini, tetapi sudah terlambat. Petir, apa yang aku minta kau persiapkan, apakah kau siap? Tanya Raja Dewa Katoda, apakah kau benar-benar menginginkan ini? Tanya Petir, ini adalah akhir dari masalah ini, apakah kau punya pilihan lain? Tanya Raja Dewa Katoda, bahkan jika alam Dewa Katoda hancur, aku akan membiarkan Chukin mati di sini. Ledakan, pada saat ini, disertai dengan fluktuasi energi yang kuat, Raja Dewa Petir dan Raja Dewa Katoda akhirnya gagal dan semuanya dilarikan keluar oleh Shenlong Tomahawk milik Chukin. Kekuatan supernatural Katoda, Sangsi. Raja Dewa Petir berdiri teguh pada waktunya, dan saat berikutnya seberkas energi kuat melesat ke langit di atas telapak tangannya, membentuk susunan yang cemerlang di sana. Seketika, kekuatan lingkaran sihir melesat ke kedalaman alam Dewa Katoda, di gunung yang tinggi. Dalam sekejap, seluruh alam Dewa Katoda mulai bergetar, dan napas liar keluar dari gunung-gunung yang hancur. Kakak, energi ini sangat familiar. Wajah Jin Longwang sedikit mengembun. Ini adalah napas binatang suci kuno. Gu Yuena mengikuti dengan ekspresi sedikit muram, dan berteriak ke arah Chukin, Chukin, hati-hati, ada musuh yang kuat. Naer, Xiao Jin, aku baik-baik saja, tetapi pertarungannya mungkin sedikit rumit, kalian harus kembali ke alam Dewa Douro terlebih dahulu. Chukin menoleh ke Gu Yuena dan Raja Naga Emas dan berteriak. Xiao Jin, cepatlah kembali ke alam Dewa Douro. Gu Yuena menoleh ke Raja Naga Emas. Kakak, cepatlah, alam dewa, jika terjadi sesuatu yang salah, semuanya akan runtuh. Kata Gu Yuena, kakak, kalau begitu kau dan kakak Chukin berhati-hatilah. Raja Naga Emas berhenti ragu-ragu dan bergegas keluar dari alam Dewa Katoda. Gu Yuena, memegang tombak jurang suci surgawi, datang ke sisi Chukin. Naer, bukankah kau membiarkanmu kembali? Tanya Chukin. Aku tidak akan pergi. Gu Yuena berkata dengan sedikit bangga, meninggalkanmu di sini sendirian akan membuatku semakin khawatir. Oh, kapan kau melihatku mengalami kecelakaan? Chukin menggelengkan kepalanya tanpa daya. Chukin, aku akui kau sangat kuat. Raja Dewa Katoda berteriak, tapi, sekuat apapun dirimu, bisakah kau lebih kuat dari binatang purba, Ciyu? Ciyu, kapan dia menjadi binatang? Chukin tersenyum tipis. Namun, dapat juga dipahami bahwa pasti ada kesenjangan pemahaman dalam waktu dan ruang yang berbeda. Secara tegas, alam Dewa Katoda ini tidak lagi termasuk dalam sistem benua Douro. Lebih seperti datang ke dunia baru, alam baru. Rasanya seperti memasuki benua Douro dari benua Douro. Bahkan jika Chukin mengetahui karya asli benua Douro, mustahil untuk mengetahui tentang dunia baru ini. Namun, ada satu hal, kepercayaan diri Chukin tidak akan berubah. Raungan, pada saat ini, aura yang menyerupai binatang buas terdengar. Chukin dan Gu Yuena mengikuti suara itu, hanya untuk melihat raksasa yang sedang menuju ke sini dengan kecepatan ekstrim. Raksasa ini tingginya 1000 meter, seluruh tubuhnya berwarna merah tua, tubuh bagian atasnya telanjang, dan tubuh bagian bawahnya hanya ditutupi dengan baju besi rok di bagian-bagian penting. Bagian yang telanjang itu penuh dengan otot-otot yang menonjol. Kulitnya sekeras tembok kota. Selain itu, meskipun ia memiliki tubuh manusia, kepalanya bukanlah kepala manusia. Ia lebih seperti kepala iblis, ganas, kejam, mengerikan, dan memiliki 2 tanduk di kepalanya. Selain itu, binatang suci ini, yang dikenal sebagai Ciyu, penuh dengan kemungkinan energi merah gelap. Di tangannya, ia juga memegang pedang raksasa. Dengan panjang 100 meter, Naer, makhluk macam apa ini? Tanya Chukin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya,
seperti manusia tetapi bukan manusia, seperti binatang buas dan bukan binatang buas. Biarkan aku memberitahumu. Raja Dewa Katoda berkata dengan senyum dingin, Ciyu adalah pembunuh terkuat yang kami kembangkan di alam Dewa Katoda. Garis keturunan, Chukin, akhirmu sudah di sini. Dewa tertinggi, karena merupakan alam tertinggi, sesuai dengan Raja Dewa, dan juga disebut Kaisar Dewa, Kaisar Alam Semesta. Dewa tertinggi setengah langkah secara alami disebut setengah di. Bang! Begitu Raja Dewa Katoda selesai berbicara, Ciyu sudah melompat dan menginjak tembok kota besi hitam. Untuk sesaat, dia tidak tahu berapa banyak pendeta dari alam Dewa Katoda, meledak dan mati. Ciyu, apa yang kamu lakukan? Bunuh dia. Raja Dewa Petir melirik Ciyu dengan marah. Mendengar ini, Ciyu melotot ke arah Raja Dewa Petir, berbalik, dan berjalan menuju Raja Dewa Petir. Sepertinya pembunuhmu juga tidak bagus, kata Gu Yuena mengejek. Ciyu, lihat apa ini. Raja Dewa Petir tersenyum tipis, dan mengeluarkan telur merah tua dari wadah pemandu jiwa. Pupil merah tua Ciyu tiba-tiba mengembun dan berhenti. Pergi, bunuh mereka, kata Raja Dewa Petir, menunjuk ke arah Chukin dan Gu Yuena. Ciyu tiba-tiba meraung, berbalik, mengayunkan pedang emas gelap di tangannya, dan menebas langsung ke arah Chukin dan Gu Yuena. Naer, hati-hati. Kelopak mata Chukin berkedip sedikit, lalu dia mengayunkan kapak perang Shenlong untuk menghadapi pedang emas gelap milik Ciyu. Terdengar suara ketukan dari benturan logam yang tajam, dan kapak perang naga milik Chukin dan pedang emas gelap milik Ciyu bertabrakan dengan keras di dalam cekungan. Fluktuasi energi yang mengerikan membuat Gu Yuena di samping hampir tidak dapat berdiri, dan hendak diguncang keluar. Pada saat yang sama, wajah Chukin tampak sedikit tegang. Kekuatan Ciyu ini setidaknya 3 kali lebih kuat dari Raja Naga Emas. Bang! Dapat dilihat bahwa dengan getaran logam yang terdengar lagi, Chukin dan Ciyu sama-sama mundur beberapa langkah. Menarik, kamu adalah lawan paling tangguh yang pernah kutemui selama bertahun-tahun. Chukin tersenyum ringan, dan sambil memegang kapak perang Shenlong, cahaya keemasan melintas di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, Chu Dan Qin menjadi besar dan menjadi raksasa ratusan meter jauhnya. Pada saat yang sama, baju besi emas yang cantik dan mendominasi muncul di tubuhnya. Di depan Qin, ada bentuk logam seperti kepala naga kuno. Ini, sungguh, tubuh asli dari baju besi naganya. Melihat Chu Qin menggunakan senjata dewa, Ciyu juga tidak mau menunjukkan kelemahannya, dan berteriak ke langit, seketika energi merah gelap di permukaannya meledak, membentuk penghalang merah gelap yang kuat di sekelilingnya. Pada saat ini, kapak perang naga Chu Qin telah menebas kepala Ciyu. Melihat ini, Ciyu segera melambaikan pisau penguasa di tangannya untuk melawan. Energi keduanya bertabrakan dengan liar di udara lagi. Dalam sekejap, langit menjadi warna seperti mimpi, dan pada saat yang sama tanah padat alam Dewa Katoda mulai hancur. Tabrakan antara keduanya terlalu mengerikan, dan Dewa Penghancur berada di sini, saya khawatir mereka akan langsung terkoyak oleh energi yang mengerikan ini. Pada saat yang sama, dapat dilihat bahwa kulit Chu Qin sedikit mengembun, dan Ciyu tidak begitu optimis. Pada saat yang sama, kapak perang naga Chu Dan Qin mengalahkan penindasan Ciyu. Melihat pemandangan ini, semua orang di alam Dewa Katoda tercengang. Apakah Chu Qin ini masih seorang dewa? Bagaimana bisa terlihat seperti binatang buas tertinggi, bahkan seekor anak binatang buas dari awal? Kekuatan ini terlalu mengerikan. Pada saat ini, di bawah pukulan keras Chu Qin, Ciyu akhirnya tidak tahan, dan Chu Qin langsung mundur. Chu Qin memilih untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejar, menebas dada Ciyu terus-menerus. Sebagai keturunan binatang ilahi tertinggi, kulit Ciyu dapat dikatakan sangat kuat, tidak peduli seberapa tajam alat raja ilahi itu, jika kekuatannya tidak cukup, mungkin tidak dapat melukai apapun. Namun, di bawah Chu Qin yang memegang kapak perang Shenlong, kekuatan yang meledak cukup untuk menghancurkan kulit Ciyu. Oleh karena itu, setiap kali Chu Qin memukul kapak, itu akan meninggalkan bekas luka emas di dada Ciyu. Pada akhirnya, Ciyu jatuh sepenuhnya. Ciyu jatuh. Para pendeta berkata dengan ngeri. Kepala setengah kaisar, bagaimana bisa dengan mudah jatuh? Raja Dewa Petir berteriak, Ciyu, jika kau tidak ingin anakmu mati, berdirilah untukku dan bunuh Chu Qin. Mendengar ini, Ciyu membuka matanya lagi, dan segera menegakkan tubuhnya. Pada saat yang sama,
bekas luka di dadanya benar-benar sembuh, dan pada akhirnya tidak terluka lagi. Chukin tidak mengubah wajahnya, dia tahu bahwa monster seperti itu tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Raungan. Pada saat ini, Chiyu mengeluarkan raungan besar, memasukkan pisau yang mendominasi di tangannya ke permukaan, dan segera menembus tanah, menyapu ke arah Chukin. Dalam sekejap, angin berdarah ribuan meter menyapu ke arah Chu dan Qin. Kemanapun angin geng ini lewat, tanah alam Dewa Katoda terputus, dan ruang itu terkoyak dan berubah menjadi ketiadaan. Semangat bertarung naga, Chukin tidak mau menunjukkan kelemahan, dan ada teriakan di mulutnya. Tubuhnya, yang tingginya ratusan meter, langsung dihantui oleh cahaya keemasan, dan kapak perang naga di tangannya tersapu keluar. Bilah kapak emas Chukin juga mencapai beberapa ribu meter. Setelah terbang beberapa saat, ia bertabrakan dengan angin berdarah Chiyu. Segera, Chu Qinfei berdiri, berteleportasi di depan Chiyu, dan terus-menerus menebas ke atas dan ke bawah di bawah tubuh Chiyu. Dibandingkan dengan kecepatan Chukin, Chiyu tampaknya agak tidak memadai, jadi dia tidak bisa menahan serangan Chukin sama sekali. Rao begitu, setiap luka yang dipotong Chukin secara otomatis diperbaiki oleh Chiyu. Bajingan ini, wajah Chukin sedikit mengembun, dengan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa, tampaknya satu-satunya cara untuk menemukan titik matinya dan memberinya pukulan fatal. Kata Chukin, mata Dewa Ilusi terbuka dan menyapu Chiyu ke atas dan ke bawah. Chiyu tampaknya tahu niat Chukin dan segera mengayunkan pedang penguasanya ke arah tubuh Chukin. Eksplorasi Chukin terpaksa dihentikan, dan Chiyu diserahkan lagi. Setelah pertempuran sengit, Chiyu kembali dipukul jatuh oleh Chukin. Namun, Chiyu bangkit lagi, dan luka-lukanya sembuh semua. Sialan, Chukin menggertakkan giginya sedikit. Bagaimana mungkin Chukin ini mampu melawan Chiyu tanpa melawan? Galaksi Katoda berkata dengan ekspresi terkejut. Dia, berapa usianya, dia tidak akan hidup lebih dari 20.000 tahun. Raja Dewa Petir mengikuti, Raja Dewa Katoda, apakah menurutmu Chukin ini adalah orang yang dipilih oleh dewa tertinggi dalam legenda? Wajah Raja Dewa Katoda sedikit berubah, dan matanya menjadi galak. Jika memang begitu, sebarkan saja beritanya. Dia tidak akan lolos dari kematian dalam kehidupan ini dan dunia ini. Orang-orang dari aliansi penghancur pasti tidak akan membiarkannya. Benarkah, kalian tidak punya kesempatan? Pada saat ini, di belakang Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir, terdengar suara dingin seperti seorang ratu. Kedua orang itu menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sosok yang cantik, muncul di sana, itu adalah Gu Yuena. Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir langsung terkejut dan ingin berbalik untuk menemui musuh. Namun, Gu Yuena dengan cepat mengunci bahu mereka, dan segera guntur dan kilat perak jatuh dengan liar ke tubuh kedua Raja Dewa itu. Dalam sekejap, Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir langsung terguncang oleh Dewa Petir Gu Yuena, tidak bisa bergerak. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat menengah tingkat Raja Dewa, di depan puncak tingkat Raja Dewa, sama kuatnya dengan Santo Jiwa di depan gelar Douluo. Melihat pemandangan ini, para pendeta segera bergegas, ingin mengepung Gu Yuena. Jangan bergerak, kalau tidak, aku akan membunuh mereka berdua. Gu Yuena berkata dengan suara dingin yang pahit. Ketika para pendeta ini mendengar kata-kata itu, mereka semua berhenti, dan Gu Yuena memanfaatkan situasi tersebut dan melemparkan Raja Dewa Petir dan Raja Dewa Katoda keluar. Pada saat ini, telur merah tua di tangan Raja Dewa Petir langsung jatuh dan diambil ke tangan Gu Yuena. Ambil telur itu kembali, Raja Dewa Katoda segera memerintahkan. Setelah mendengar ini, para pendeta segera melancarkan pengepungan panik ke Gu Yuena. Tanpa mengubah wajahnya, Gu Yuena mengeluarkan Heavenly Secret Cracking Abyss Halberd, memegang tombak di satu tangan, dan memegang telur di tangan lainnya, 7 masuk dan 7 keluar dalam pasukan. Pada saat ini, pertempuran antara Chukin dan Chiyu berlanjut. Dengan dua artefak tertinggi, bahkan Chiyu, yang memiliki setengah kekuatan artefak tertinggi, bukanlah lawan Chukin. Namun, tubuh Chiyu terlalu abnormal, dan dia sangat mampu menyembuhkan diri sendiri. Adapun Chukin, setiap kali dia ingin menemukan kelemahan Chiyu, dia diganggu oleh serangan gila yang terakhir. Chiyu, kata Chukin sambil bertarung, hentikan, kamu bukan lawanku. Chiyu acuh tak acuh. Chiyu, dengan kekuatanmu, tidak mungkin untuk ditahan oleh orang-orang seperti Cathode God Realm, kan? Itu karena telur itu.
Tanya Chukin. Wajah Ciyu tiba-tiba berubah sedikit. Lihat, telurmu, wanitaku telah diselamatkan. Jika kamu tidak menyelamatkannya, kamu akan diambil kembali oleh Raja Dewa Katoda. Chukin melihat posisi Gu Yuena di kereta gantung. Mendengar ini, Ciyu segera menyerah dalam pertarungan dengan Chukin, berbalik dan melihat ke belakangnya. Raung, melihat Gu Yuena memegang telurnya sendiri dan dikepung oleh Raja Dewa Katoda, Ciyu langsung marah. Segera, dia mengayunkan pedang yang mendominasi di tangannya dan menghantam langsung ke pendeta itu. Dalam sekejap, entah berapa banyak pendeta yang tewas secara tragis di tangan Ciyu. Cepat, Ciyu pergi dengan ganas dan menyerang Ciyu. Teriak seorang dewa dari alam Dewa Katoda. Sebagian pendeta segera mengincar Ciyu. Melihat pemandangan ini, Chukin segera menyerbu ke dalamnya, membunuhnya dengan Ciyu. Dengan kombinasi Ciyu dan Chukin, dua kekuatan super ini, para pendeta ini sama rentannya dengan Yuba. Dalam sekejap mata, lebih dari separuh dari mereka terbunuh, dan sisanya melarikan diri tanpa baju zirah dan baju zirah. Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir juga ingin melarikan diri. Chukin, tentu saja tidak akan membiarkan mereka berhasil dengan mudah. Qinglong, guntur penghancur dunia. Pada saat ini, Chu dan Qin menggunakan kekuatan Qinglong. Dalam sekejap, seluruh alam Dewa Katoda diselimuti guntur dan kilat cian, tebal dan tebal seperti naga, jatuh dengan gila. Pendeta yang tak terhitung jumlahnya berdarah di bawah guntur dan kilat, dan Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir juga ditarik kembali oleh Chukin, memasukkan jarum dewa yang dianugerahkan, dan melemparkan mereka ke panggung dewa yang dianugerahkan. Pada saat ini, Ciyu mengalihkan pandangannya ke Gu Yuena setelah membunuh semua pendeta. Ciyu, beraninya kau. Chu, Qin berteriak dengan marah. Namun, aku melihat Gu Yuena mengulurkan tangannya dan memegang telur merah tua itu. Melihat ini, Ciyu menjatuhkan pedang dominasi di tangannya, berlutut di samping Gu Yuena dengan kakinya, dan meletakkan telur merah tua itu ke tangannya dengan kedua tangan. Setelah melihat telur itu, utuh, wajah iblis Ciyu tiba-tiba menunjukkan senyum kebapaan. Chukin segera datang ke sisi Gu Yuena. Sepertinya alasan mengapa alam Dewa Katoda dapat mengendalikan Ciyu benar-benar karena telur ini. Gu Yuena tersenyum ringan, tercela, mata Chukin memadat. Pada saat ini, Ciyu mengalihkan pandangannya ke Chukin dan Gu Yuena, dan meludahkan kata-kata manusia, yang tampaknya merupakan suara seorang pria parubaya. Terima kasih. Kamu bisa berbicara bahasa manusia. Gu Yuena bertanya dengan heran. Sedikit, Ciyu menjawab, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa disandera oleh seseorang dari alam Dewa Katoda? Tanya Chukin. Aku dari wilayah bintang binatang kaisar. Ciyu menjawab, anakku dicuri, lalu dibeli oleh seseorang dari alam Dewa Katoda. Aku mengejarnya ke sini dan tanpa sengaja terjebak dalam taktik mereka. Anakku memenjarakanku dalam segel karena ancaman. Jadi seperti ini. Chukin mengangguk, maaf, aku telah menebasmu begitu banyak pisau. Aku seharusnya minta maaf padamu. Ciyu menggelengkan kepalanya, melakukannya padamu. Kalian berdua, siapa nama kalian? Ciyu bertanya. Chukin, Gu Yuena. Chukin dan Gu Yuena menjawab satu demi satu. Namaku Ciyu. Setelah berkata demikian, Ciyu berbalik, mengambil pisau tiran di belakangnya, mengecilkannya, dan menyerahkannya kepada Chukin. Senjata ini diberikan kepadamu, sebagaimana adanya, terima kasih dan mohon maaf. Ini, senjatamu, ambillah. Jawab Chukin. Ciyu menggelengkan kepalanya, meletakkan senjata itu di tanah, lalu berbalik dan melesat ke langit. Hei, Chukin dan Gu Yuena sama-sama tercengang sejenak, dan Ciyu sudah pergi. Chukin menghela napas sedikit, dan mengalihkan pandangannya ke senjata yang ditinggalkan Ciyu di tanah. Meskipun Chukin belum melihat senjata ini, senjata itu mampu bertarung dengan Shenlong Tomahawk miliknya sendiri secara terus-menerus, menunjukkan bahwa itu setidaknya adalah senjata dewa tertinggi. Naer, kalau begitu, terimalah pisau ini. Chukin menatap Gu Yuena. Gu Yuena menggelengkan kepalanya, ambillah. Aku punya Heavenly Secret Abyss Halberd, itu sudah cukup. Heavenly Secret Abyss Halberd hanyalah alat Raja Dewa, bagaimana mungkin itu berguna? Kata Chukin sambil menyerahkan pedang emas gelap itu kepada Gu Yuena. Gu Yuena tidak punya pilihan selain mengambil pedang emas gelap itu, dan saat dia menangkapnya, pusat gravitasinya tidak stabil dan dia ingin jatuh ke tanah. Chukin dengan cepat mengambil alih pedang emas gelap itu.
Apakah kamu baik-baik saja, Naer? Tanya Chukin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya, pisau jenis apa ini? Berat sekali. Pedang ini juga seharusnya merupakan artefak tertinggi. Aku tidak merasa berat. Chukin memegang pedang itu di tangannya dan melihatnya dengan saksama. Pedang itu menunjukkan warna emas gelap, ditutupi dengan pola-pola sihir yang luar biasa. Gagangnya berbentuk kepala iblis. Mengapa kamu tidak mencoba menggunakan kekuatan ilahi lagi? Tanya Chukin. Gu Yuena menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja menggunakan kekuatan ilahi. Sepertinya aku tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan alat ilahi tertinggi ini. Ini sangat tidak mungkin, kata Chukin dengan beberapa keraguan. Sebenarnya, senjata dewa tertinggi dapat dipegang oleh orang biasa, dan Chu dan Qin berbeda. Dia memiliki 30% garis keturunan naga Azure, dan mengenakan baju besi naga. Kekuatannya sudah tak ternilai. Baiklah, kalau begitu, Chukin tidak punya pilihan selain meninggalkan pisau bak emas gelap untuk dirinya sendiri. Chukin, omong-omong, ayo kembali ke alam dewa, kata Gu Yuena. Chukin tersenyum sedikit dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, alam dewa baik-baik saja. Tidak apa-apa, Gu Yuena bertanya dengan bingung. Yah, si Ranwiwu dan aku berkomunikasi denganku. Alam dewa diserang oleh 2 galaksi, tetapi mereka semua dimusnahkan, dan 7 raja dewa ditangkap. Chukin tersenyum. 7 raja dewa. Gu Yuena bahkan lebih terkejut, mungkinkah Xiao Jin telah tiba? Chukin menggelengkan kepalanya, lalu tersenyum kembali, itu bukan Xiao Jin, itu Phoenix. Phoenix, dibangkitkan. Baiklah, Phoenix akan bangkit pada saat kritis dan membunuh kuartet. Chukin mengangguk senang. Ayo pergi, Naer, setelah bertarung begitu lama dan berjuang begitu keras, bagaimana mungkin kita pulang dengan tangan hampa? Setelah berkata demikian, Chukin membawa Gu Yuena ke pusat alam dewa Katoda. Menurut metode kehidupan, Chukin menyuntikkan darahnya sendiri ke pusat alam dewa Katoda, dan dengan mudah menghancurkan perlawanan pusat alam dewa, dan merebut kepemilikan pusat alam dewa Katoda. Selanjutnya, selama aku kembali ke alam dewa Douro dan menghubungkan pusat alam dewa di sana dengan pusat di sini, seluruh galaksi Katoda akan menjadi milik alam dewa kita. Sudut mulut Chukin sedikit terangkat. Gu Yuena tidak bisa menahan senyum ketika mendengar kata-kata itu. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Chukin. Ingat alasan mengapa para dewa memberontak dan menghancurkan raja? Tanya Gu Yuena. Karena perluasan alam dewa, jawab Chukin. Sayang sekali raja dewa penghancur agak kewalahan. Tapi Chukin, kau berbeda, kau juga berkembang, dan kau melakukannya dengan mudah. Jika dia masih hidup, aku tidak tahu harus berpikir apa. Hahaha, Chukin tertawa 3 kali, ayo pergi, saatnya pergi ke gudang. Gudang itu terletak di bawah gunung besar, dan di depannya ada gerbang perunggu sederhana. Seharusnya di sini, Chukin menjawab, aku bisa merasakan ada fluktuasi energi super di sini, tetapi tidak ada makhluk hidup, yang sebagian besar dipancarkan oleh kristal energi nuklir ilahi. Ya, Gu Yuena mengangguk. Setelah itu, Chukin menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk langsung meledakkan gerbang perunggu itu. Pada saat ini, energi merah tak berujung keluar dari gerbang perunggu itu. Pupil mata Chukin sedikit menyusut, dan segera mengeluarkan pedang Jinba gelap, dan langsung membelah energi merah itu menjadi 2. Chukin dan Gu Yuena saling bertukar pandang dan berjalan masuk. Sungguh spektakuler di sini. Seluruh gunung itu berongga, dan dipenuhi dengan kristal energi nuklir ilahi yang tak terhitung jumlahnya, serta harta surga dan bumi, seperti senjata, rumput peri, cheat, dan sejenisnya. Begitu banyak, Chukin, kita telah menghasilkan banyak uang. Kata Gu Yuena dengan sedikit kegembiraan, sepertinya galaksi Katode ini tersembunyi dengan baik. Chukin juga menunjukkan senyuman, di sini, setidaknya ada 3 juta ton kristal energi nuklir ilahi. Singkirkan semuanya, tanya Gu Yuena. Tentu saja, Chukin mengangguk sedikit, dan mengeluarkan artefak pemandu jiwa khusus. Alat ilahi ini diberikan kepadanya oleh Raja Kehidupan, dan ukurannya puluhan ribu kali lebih besar dari ruang wadah pemandu jiwa. Saya melihat bahwa di bawah penyerapan gila Chukin, gunung besar itu benar-benar dievakuasi dalam sekejap, dan semuanya memasuki artefak pemandu jiwa Chukin. Hah, apa itu? Pada saat ini, Chukin dan Gu Yuena menemukan bahwa semuanya telah tersedot ke dalam alat ilahi pemandu jiwa, tetapi di sudut, ada cahaya keemasan yang berkedip-kedip. Pergilah dan lihatlah.
Chukin segera mengikuti Gu Yuena dan berteleportasi ke sini. Keduanya menemukan bahwa dalam cahaya keemasan, tampaknya ada buku seperti gulungan yang mengambang. Dengan ragu, Chukin dan Gu Yuena membuka buku rahasia itu. Kata-kata di atas bukanlah kata-kata yang dikenali oleh Chu dan Qin, jadi dia bertanya kepada Gu Yuena, "Naer, menurutmu ini apa?" "Ini, aku tidak tahu." Gu Yuena menggelengkan kepalanya, karakter ini seharusnya bukan karakter galaksi terdekat. "Kau tahu, galaksi Longma, galaksi Douro, dan galaksi Katoda semuanya berbagi serangkaian karakter dan bahasa. Mungkin hanya Sister Life yang tahu." "Yah, itu sesuai dengan apa yang kupikirkan. Ayo pergi, dan bawa kembali ke alam Dewa Douro." Chukin tanpa sadar memasukkannya ke dalam alat ilahi pembimbing jiwa. Tetapi gagal lagi, dan Chukin harus meletakkan buku itu di tangannya, dan membawanya keluar dari alam Dewa Katoda. 3 jam kemudian, Chukin dan Gu Yuena kembali ke gerbang alam Dewa Douro. Raja Naga Emas membawa Bibi Dong, Xiao Wu, dan Raja Kehidupan, yang telah lama menunggu di sini. Selain wanita Chukin, ada sosok aneh tapi cantik lainnya. Dia memiliki rambut putih panjang, yang tegak lurus dengan pinggangnya. Sepotong kain kasa merah menutupi matanya. Dia tidak dapat melihat bentuk matanya. Namun dari fitur-fitur cantik seorang wanita, dapat dinilai bahwa matanya seharusnya bukan kecantikan biasa. Karena sejauh menyangkut fitur wajahnya, selain wanita Chu dan Qin yang dapat dibandingkan dengan mereka, tidak ada orang lain. Pada saat yang sama, wanita memiliki rasa kecantikan yang unik, bahwa kecantikan terpancar dari tulang. Selain itu, sosok wanita itu bahkan lebih indah. Dia mengenakan jaket kulit merah. Di balik jaket kulit itu, ada lekuk tubuh yang sempurna. Kaki wanita itu ramping seperti Bibi Dong di sampingnya, cantik. Di bawah kaki wanita itu, dia juga menginjak sepasang sepatu bot kulit hitam, seolah menyatu dengan pakaian kulitnya. Chukin sangat mengenal orang-orang di sekitarnya, jadi dia baru menyadari keberadaan wanita ini. Namun, Chukin hanya meliriknya dan berjalan menuju Raja Kehidupan. "Kehidupan, apakah kalian semua baik-baik saja?" tanya Chukin. "Kami baik-baik saja." Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya. "Sebaliknya, kamu, Chukin," Xiao Jin mengatakan bahwa alam Dewa Katoda melepaskan binatang buas kuno yang kuat. "Apakah kamu baik-baik saja?" "Jangan khawatir, kami tidak hanya baik-baik saja," jawab Chukin, "kami juga berteman dengan binatang buas kuno itu." Menjadi teman, semua gadis itu sedikit terkejut. "Aku akan berbicara kepadamu perlahan tentang masalah ini ketika aku berbalik." "Ada apa di pihakmu?" Chukin bertanya secara retoris. "Seperti yang Kian-Kian baca, tidak lama setelah kamu dan Seng Sheng Xiao Jin pergi, 10 Raja Dewa, memimpin pasukan, mengepung alam Dewa Douro, dan para saudari dan aku bertemu musuh bersama. Saudari Suedi mengalami luka ringan. Kaisar Sue, bagaimana?" Chukin segera menoleh ke Kaisar Sue. Suedi menggelengkan kepalanya, "Saudari Seng Sheng, aku sudah sembuh. Untungnya, pada saat kritis, Tuan Jinger datang dan hanya 1 dari 10 raja besar yang bertarung sendirian menyelamatkan kita." Setelah mengatakan itu, Suedi menatap wanita aneh itu. "Kamu adalah Phoenix." Chukin menoleh ke Phoenix. "Ya, Tuan." Phoenix menjawab. "Tuan, selain nyawa, Xiao Jin dan Gu Yuena, semua orang tidak bisa bereaksi." "Ah, Tuan, apakah Chukin tuanmu?" Lan Jinger bertanya langsung. "Ya," Phoenix mengangguk, "Tuan Chukin, aku telah menyelamatkan hidupku. Aku telah bersumpah untuk setia kepadanya selamanya." "Ternyata, Tuan, kamu diselamatkan oleh Chukin." Lan Jinger berkata dengan jelas. "Sebenarnya, Phoenix, itu hanya mengkhawatirkan. Setelah menyelamatkanmu, kau akan melawan kami. Kau tidak perlu memanggil tuanku," jawab Chukin. Phoenix menggelengkan kepalanya, "Karena aku bersumpah, aku tidak boleh melanggarnya. Kalau tidak, aku akan dihukum oleh surga." "Baiklah, kalau begitu, mari kita lakukan seperti ini. Mulai sekarang, kau tidak perlu memanggil tuanku, panggil saja aku Chukin," jawab Chukin. Phoenix adalah Tuan Lan Jinger, membiarkan yang terakhir dipanggil Tuan Chukin. Chukin merasa sedikit salah. Terlebih lagi, Phoenix menyelamatkan semua wanitanya. "Bagus," Phoenix mengangguk. "Hidup, ini semua bahan yang disita dari galaksi Katoda, serta 2 tawanan perang Raja Dewa Katoda dan Raja Dewa Petir.
Chukin menyerahkan artefak pembimbing jiwa yang penuh dengan barang rampasan kepada Raja Dewa Kehidupan. Begitu banyak, melihat sejumlah besar kristal energi inti ilahi, Raja Kehidupan terkejut, ada berapa banyak? Kumpulkan dulu, tunggu sebentar, dan selesaikan bersama. Chukin tersenyum. Hah, Raja Kehidupan tercengang sejenak, kemana kau pergi? Apa maksudmu? Kata Chukin dengan tatapan samar, Longma, gelap, galaksi. Chukin, apakah kau akan bertarung? Tanya Xiao Wu. Ya, Chukin mengangguk, aku telah memukul pintu rumahku, meskipun jauh, aku akan dihukum. Bagus, bawa aku bersamamu. Xiao Wu berkata, aku tidak mengejar pertempuran dengan 10 Raja Dewa tadi. Aku ingin mencoba pedang pelangi ini dan membunuh. Kalau begitu pergilah. Akhir dari 2 busur silang. Chukin tersenyum. Sebelumnya, dia tidak akan membiarkan Xiao Wu dan yang lainnya mengambil risiko, tetapi sekarang Chukin yakin bahwa dia dapat melindunginya dengan baik. Kalau begitu kita harus pergi juga, kata Ziji, Liu Erlong, Bibi Dong dan yang lainnya. Mereka tidak ingin melewatkan pertempuran yang harus dimenangkan. Kehidupan, Naer, Xiao Jin, kalian duduk di alam dewa, dan Phoenix dan aku akan membawa mereka segera setelah kita pergi. Bagus, Chukin membawa gadis-gadis itu dan menyapu kedua galaksi, kuda naga dan dak. Kekuatan kedua galaksi ini jauh lebih sedikit daripada galaksi Katoda, senjata. Segera, Chukin kembali dengan semua cadangan kuda naga dan galaksi dake. Pada saat yang sama, Chu dan Qin juga memasukkan semua bidang Katoda, kuda naga, dan dak ke dalam wilayah galaksi Douro. Aula Penegakan Hukum, Komite Penegakan Hukum. Karena perluasan alam dewa yang gila-gilaan, jumlah Komite Penegakan Hukum juga meningkat 6 kursi, yaitu Lan Jinger, Luosha, Qianyin, Qin Shijing, Mei Wu, dan Long Huang. Ding, tuan rumah terdeteksi, galaksi Katode berhasil ditaklukkan, dan Dewi Mengying 100% disukai, pesawat Raja, Dewi, Luna. Luna? Iya, Chukin tersenyum tipis. Chukin, apa yang kamu tertawakan? Raja Kehidupan bertanya di samping. Setelah kemenangan besar, bukankah seharusnya kamu tertawa? Chukin menjawab dengan tenang, itu tidak benar, senyummu tidak benar. Bibi Dong berkata di sela-sela. Itu dia, sedikit celaka. Qian Renshui menutup mulutnya sambil tersenyum. Sue, apa yang kamu bicarakan? Chukin langsung mencengkeram wajah Qian Renshui. Wow, aku salah, Chukin. Qian Renshui buru-buru memohon belas kasihan. Chukin tentu saja tidak peduli dengan Qian Renshui, dan menoleh ke Raja Dewa Kehidupan. Kehidupan, apa panen kali ini? Kemenangan yang sempurna, Raja Kehidupan menjawab, kali ini, kita tidak akan menyia-nyiakan seorang prajurit pun, dan sepenuhnya memenangkan sistem Katoda, Ryoma, dan Bintang Gelap. Selain itu, kristal energi nuklir dewa yang dipanen berjumlah 4 juta ton. Artefak, cheat, dan meriam emas hitam tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, jumlah total tawanan perang juga harus dijual sekitar 6 juta kristal energi nuklir *****. Setelah konversi, total 12 juta kristal energi nuklir ***** telah diperoleh dari laut. Mendengar ini, para wanita dari Komite Penegakan Hukum, alam dewa semuanya tersenyum gembira. Chukin, bagaimana rencanamu untuk mendistribusikan kristal energi nuklir ilahi ini? Raja Dewa Kehidupan bertanya, sambil menatap Chukin. Kehidupan, berapa banyak kristal energi inti ilahi yang dibutuhkan untuk bintang ilahi yang dapat memproduksi dewa utama secara massal? Chukin bertanya, ini, setidaknya 1 miliar ton. Raja Kehidupan menjawab, miliar ton. Semua orang terkejut. Bintang mistis, betapa mudahnya. Raja Kehidupan berkata sambil tersenyum, seluruh alam semesta kosong, dan jumlah bintang mistis sangat sedikit, pada dasarnya hanya beberapa aliansi super yang memilikinya. Kalau begitu kesampingkan masalah bintang dewa. Chukin berkata, semua kristal energi inti dewa ini, yang semuanya akan dialokasikan untukmu, digunakan untuk melunakkan baju besi dewa, dan berjuang agar semua orang mencapai dewa tingkat pertama atau lebih tinggi, dewa pertama, untuk menerobos menuju Raja Dewa. Bagus, gadis-gadis itu mengangguk. Hidup, selain itu, jika ibu kota asal terbuka, beritahu aku. Kami menjual semua tawanan perang di masa lalu. Chukin menoleh ke Raja Dewa Kehidupan. Oke, Raja Kehidupan mengangguk. Selain itu, Chukin,
kami sekarang memiliki lebih dari 100 lowongan untuk para dewa. Kamu dapat membawa orang-orang yang ingin kamu bawa ke alam dewa. Baiklah, sudah waktunya untuk kembali ke benua Douro. Chu Qin mengangguk. Awalnya, Chu Qin ingin mengunjungi Dewi Es Mengying terlebih dahulu, tetapi suatu hari di alam dewa, benua Douro akan bertahan selama setahun, jadi Chu Qin memutuskan untuk kembali ke benua Douro terlebih dahulu. Pada hari ini, Chu dan Qin membawa semua putri ke pintu rumah besar Raja Qinglong. Selain para gadis, Chu Qin juga membawa Mengying dan Xiangli. Hanya burung Phoenix, Raja Naga Emas yang tinggal di alam dewa. Rasanya udara di benua Douro sangat berlumpur. Ning Rongrong berkata dengan sedikit tidak nyaman. Rongrong, apakah kamu baru berada di alam dewa selama beberapa hari? Kamu tidak bisa beradaptasi dengan rumahmu sendiri. Chu Qin bertanya dengan sedikit aneh. Chu Qin, aku juga merasa udaranya agak berlumpur. Xiao Hu mengikuti. Ini karena napas para dewa adalah kekuatan iman. Raja Dewa Kehidupan menjelaskan, jika kamu terbiasa dengan udara para dewa, kamu akan sedikit jijik dengan udara dunia fana. Ini juga sebabnya para dewa tidak mau kembali ke dunia. Masuk akal, saat dia berkata, Raja Kehidupan, dengan lambaian tangan gioknya, seluruh istana naga biru diselimuti oleh semburan napas segar dalam sekejap. Baiklah, begitulah. Ning Rongrong menunjukkan senyum bahagia. Chu Qin, kapan ayah akan datang ke sini? Ye Lingling bertanya. Aku belum memberitahu. Chu Qin menjawab, baiklah, kalian semua, pergi dan jemput kerabat kalian. Kita telah tinggal di benua Douro selama beberapa hari. Bagaimana perasaan kalian? Chu Qin telah menguasai seluruh alam dewa, belum lagi benua Douro, setiap gerakan di sini berada di bawah kendalinya, jadi tentu saja tidak ada jalan keluar dari masalah. Bagus, aku sudah lama ingin kembali ke hutan Stardow. Wang Qiwer menjawab, ya, aku juga harus kembali ke Kekaisaran Starluo. Zhu Yundi mengikuti. Para wanita itu dengan senang hati setuju. Meskipun aura benua Douro agak keruh, tidak ada dari mereka yang meninggalkan kampung halaman mereka. Segera, gadis-gadis itu tersebar di seluruh daratan. Hanya Raja Kehidupan, Mengying dan Xiangli yang tersisa. Hah, kehidupan? Leia Qianyin dan Luosha, bukankah mereka sudah turun? Tanya Chu Qin. Raja Kehidupan menggelengkan kepalanya, mereka bilang mereka malas dan memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Apakah itu penting? Tanya Chu Qin sedikit bingung. Di suatu tempat di alam dewa, 4 wanita berkumpul. Bersama, bermain mahjong. Tidak masalah, aku akan kembali dalam waktu kurang dari setengah jam. Raja Kehidupan tersenyum dan berkata, Chu Qin, di mana kamar mandi? Aku ingin mandi. Ada di dalam, kata Chu Qin, menunjuk ke sebuah ruangan. Ya, Raja Kehidupan, mengangguk, dan berjalan ke kamar mandi. Raja Dewa Chu dan Qin, apakah kita juga akan tinggal di sini? Xiangli bertanya. Chu Qin tersenyum sedikit dan melirik Mengying. Yang terakhir tampaknya telah menatap Chu Qin. Melihat tatapan Chu Qin, Mengying dengan cepat mengambilnya kembali. Apakah kamu ingin kembali? Tanya Chu Qin. Mengying menggelengkan kepalanya dengan cepat dan tersenyum. Jangan kembali. Aku merasa seperti mengikuti Raja Dewa Chu dan Qin, aku bisa belajar banyak hal baik. Xiangli, bagaimana denganmu? Tanya Chu Qin. Saya punya ide yang sama dengan senior Mengying. Xiangli menjawab. Chu Qin tersenyum tipis, kalau begitu kamu bisa tinggal di sini dengan tenang, seperti rumahmu sendiri. Bagus. Kedua wanita itu mengangguk senang. Mengying, ikut aku. Chu Qin menoleh ke Mengying dan berkata, ya, Raja Dewa Chu Qin. Mengying berkata sambil tersenyum, Xiangli itu, silakan kembali ke kamar dan tunggu aku dulu. Ada banyak kamar di Istana Qinglong, kamu lihat mana yang tidak terkunci, tinggallah di salah satunya. Chu Qin menambahkan, bibir tipis Xiangli ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mengangguk, oke. Setelah itu, Chu Qin dan Mengying berjalan ke taman belakang Istana Qinglong. Mengying hari ini mengenakan rok panjang ketat yang mirip dengan plastik yang terlihat seperti es dan salju. Rok panjang seperti ini dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang seksi. Terutama di balik rok panjang itu, kaki panjang yang menarik dari batu giok es, ditambah dengan sepatu bot hak tinggi berwarna salju, semacam pesona yang sangat menawan, benar-benar terpancar. Raja Dewa Chu Qin, apa yang kau cari? Tanya Mengying. Mungkin karena Dewi Es, suaranya sangat menyegarkan,
seolah-olah membuka mulutnya dapat memberikan kepingan salju yang menyegarkan. Bagaimana perasaanmu di alam dewa selama ini? Chu Qin tersenyum. Sangat baik, Meng Ying menjawab, alam dewa sebelumnya penuh dengan keluhan dan pertengkaran. Setelah kau datang, Chu Qin, semuanya berubah. Aku belum pernah melihat alam dewa yang harmonis. Dan Raja Dewa Chu Qin terima kasih banyak telah memberiku begitu banyak kristal energi nuklir ilahi. Selain itu, ketika aku meninggalkan alam dewa, aku sebenarnya sangat takut akan menjadi orang yang tidak punya rumah. Jadi aku akhirnya memberanikan diri kembali ke bintang giok dewa. Setelah dikalahkan oleh Dewa Naga Hitam, aku pikir aku akan mati. Kali ini di alam dewa benar-benar membuatku begitu nyaman dan tenang. Jadi, Raja Dewa Chu dan Qin, aku sangat menghargai semua ini. Inilah yang harus kulakukan. Chu Qin menjawab, sebagai kepala keluarga besar alam dewa, aku juga harus menjagamu. Sekarang, di seluruh alam dewa, kecuali Xiang Li, semua orang adalah keluarga dekat Chu Qin, dan tentu saja dia memenuhi syarat untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Ya, Meng Ying mengangguk, Raja Dewa Chu dan Qin, kau benar-benar baik hati, kau selalu perhatian pada orang lain. Aku tidak suka mendengar kata-kata ini. Chu Qin menjawab, kedengarannya seperti menjilati anjing. Meng Ying, kau harus ingat bahwa Poseidon pernah mengejarmu. Ya, Meng Ying menjawab, namun, aku menolaknya. Kenapa? Kata Chu Qin dengan penuh minat. Dia, terlalu bergantung. Meng Ying menjawab, selalu menempel di sisimu, mengirim ini dan mengirim itu sangat menyebalkan. Katakan saja padaku, dia hanya menjilati anjing, hahaha. Chu Qin menjawab, dia pernah mengejar Leia sebelumnya, dan Leia tidak tahan dengannya. Meng Ying menutup mulutnya dan tersenyum tanpa membalas, lagi pula, Poseidon bukan tipeku. Lalu tipe seperti apa yang kau suka? Tanya Chu Qin. Aku suka pria yang tampan dan mendominasi. Meng Ying menjawab, mendominasi, tampan. Chu Qin tersenyum acuh tak acuh, bukankah itu aku? Mendengar ini, Meng Ying berhenti, detak jantungnya sedikit meningkat. Hah? Benarkah? Tanya Chu Qin. Sebenarnya, sistem yang mendukung di sini 100%, dan tidak boleh ada kepalsuan. Meng Ying tampak sedikit gugup. Tentu saja dia mencintai Chu Qin di dalam hatinya. Bahkan jika dia tidak memiliki tingkat kasih sayang yang sistematis, ketika Chu Qin menyelamatkannya untuk pertama kalinya, dia memiliki kasih sayang rahasia untuk Chu Qin. Belum lagi, sekarang. Namun, dia takut, dan dia mengatakan pikirannya yang sebenarnya. Bagaimana jika Chu Qin bercanda? Pada saat ini, tangan Chu Qin langsung memegang tangan Giok Meng Ying dan jari-jari bawang, dan tersenyum lembut, jika kamu menyukainya, katakan saja. Wajah Meng Ying memerah sampai ke pangkal telinganya, menatap Chu Qin, dia terdiam untuk waktu yang lama. Karena kamu tidak mengatakannya, maka biarkan aku mengatakannya terlebih dahulu, Meng Ying, aku menyukaimu. Chu Qin menatap Meng Ying dan berkata dengan sangat tulus. Chu dan Qin penuh nafsu, tetapi mereka juga menekankan kebenaran. Dia ingin melindungi Meng Ying. Lindungilah wanita yang sangat cantik dan lembut ini. Tubuh Meng Ying yang lembut semakin bergetar. Hal yang paling membahagiakan dalam hidup adalah saat kamu memikirkannya siang dan malam, orang yang tidak akan pernah kamu lupakan, mengambil inisiatif, dan dia menyukaimu. Raja Dewa Chu dan Qin, statusmu sangat mulia, aku khawatir aku tidak pantas untukmu. Meng Ying menjawab setelah berpikir lama. Aku sudah mengatakan bahwa aku seorang pria, dan pria harus menjaga dan melindungi wanita. Jika kamu terlalu kuat, aku tidak akan bisa melindungimu. Karena kamu lebih lemah dariku, aku bisa melindungimu, benar. Asal kamu tidak membenciku karena terlalu banyak wanita. Chu Qin tersenyum tipis dan membuka lengannya. Melihat pemandangan ini, Meng Ying sudah tidak dapat menahan diri, dan langsung melemparkan dirinya ke pelukan Chu Qin, dan berkata dengan lembut, aku tidak membencinya. Chu Qin mendengar ini dan langsung memeluk Meng Ying, membelai kepalanya dengan tangannya. Meng Ying, mulai saat ini, kamu akan menjadi milikku, Chu Qin. Meng Ying mengangguk. Chu Qin, aku memotong beberapa buah, bisakah kamu memakannya? Pada saat ini, Raja Kehidupan datang ke sini sambil membawa sepiring buah. Meng Ying terkejut dan segera berbalik, ingin melepaskan pelukan Chu Qin. Namun, Chu Qin secara alami memeluk Meng Ying, menatap Raja Dewa Kehidupan, dan tersenyum tipis. Kehidupan, apakah ada bagian dari Inger? Raja Kehidupan sedikit terkejut, lalu mengangguk dan tersenyum. Tentu saja ada.
Ketika Chukin mendengar kata-kata itu, dia menatap Meng Ying, dan mereka berdua tertawa bersamaan. Keesokan harinya, malam hari, Chukin duduk bersama Raja Kehidupan, Meng Ying, dan Xiang Li, siap untuk makan malam. Yinger, karena kamu juga akan menjadi wanita Chukin di masa depan, kamu tidak perlu terlalu malu. Raja Kehidupan menatap Meng Ying dan tersenyum. Baiklah, Dewa Kehidupan, Saudari Kehidupan, aku akan mencoba yang terbaik untuk mengatasinya. Jawab Meng Ying. Sebenarnya, ketika aku pertama kali mulai dengan Chukin, menghadapi begitu banyak saudari yang aneh, aku sedikit bingung. Namun, hanya beradaptasi dalam beberapa hari. Raja Dewa Kehidupan menambahkan, ya, jawab Meng Ying. Ah, Senior Meng Ying, kapan kamu dan Raja Dewa Chukin? Xiang Li terus mendengarkan, dia tidak yakin pada awalnya, sampai sekarang, dia telah memastikan fakta bahwa Meng Ying dan Chukin bersama. Baru hari ini, Meng Ying tersenyum. Hari ini, Xiang Li sedikit bingung. Pesona Chukin terlalu kuat, hubungan itu dikonfirmasi dalam 1 hari. Selain itu, di dalam hatinya, mengapa ada kecemburuan seperti itu? Xiang Li, Yinger tidak bisa tidur denganmu malam ini, kata Chukin dengan sengaja, sadar atau tidak. Ketika Meng Ying mendengar kata-kata itu, wajahnya yang cantik sedikit memerah, dan dia tidak mengatakan apa-apa, dan Xiang Li juga membuka matanya yang indah. Dia mungkin tahu apa yang dimaksud Chukin, jangan khawatir, Raja Dewa Chukin, aku juga dewa, apakah aku takut pada orang-orang? Nalier, kamu bisa tidur sendiri malam ini. Meng Ying tersenyum senang ketika dia melihat Xiang Li. Ya, Chukin mengangguk, dan menyerahkan segelas anggur kepada Meng Ying. Yinger, minumlah. Oke, Chukin, apa ini? Kata Meng Ying sambil meminum minumannya. Kamu akan tahu nanti. Puas dengan anggur dan makanan, Meng Ying, Raja Kehidupan, mengikuti Chu dan Qin ke kamar tidur. Chukin, apakah kita ingin selanjutnya? Meng Ying bertanya dengan penuh semangat saat dia melihat Chukin menutup pintu. Yinger, jika menurutmu belum waktunya, maka tidurlah di kamar sebelah. Chukin tersenyum. Meng Ying menggelengkan kepalanya, karena aku wanitamu, tentu saja aku ingin tidur denganmu. Hanya saja Chukin, mengapa tubuhku terasa sedikit panas? Karena, Chukin takut kau akan sedikit berhati-hati untuk pertama kalinya. Raja Kehidupan menjawab, aku memberimu anggur ekor naga yang sangat kuat. Anak nakal Chukin, sambil memberimu anggur semacam ini, sambil berpura-pura membiarkanmu tidur di kamar lain. Raja Kehidupan menatap Chukin dan berkata, anggur ekor naga yang hebat. Meng Ying tampaknya tahu fungsi anggur ini. Ayo, Yinger, pergi ke kamar mandi bersama. Kata Chukin, aku juga pergi. Aku baru saja mencucinya. Raja Kehidupan berkata dengan sengaja. Apa maksudmu? Chukin menatap Raja Kehidupan dengan sedikit pucat. Malam ini, kedua bulan berada di hari yang sama. Pada saat yang sama, di kamar Xiang Li. Orang jahat Chukin Shen Wang. Xiang Li memfitnah, mengapa? Saya ingin mengatakannya terus terang. Sekarang senior Meng Ying, Raja Dewa Kehidupan dan Raja Dewa Chukin, mereka seharusnya ada di. Xiang Li memikirkan hal ini, berguling-guling, dan kemudian mulai melakukan beberapa perilaku aneh. Keesokan harinya, Chukin memimpin untuk bangun dari tempat tidur, dan Raja Kehidupan dan Meng Ying tidur di sebelah kiri dan kanannya melihat kedua wajah yang tak tertandingi dalam tidur nyenyak, pupil matanya sedikit berubah, dan mereka saling mencium dahi. Karena sistem, dia sekarang memiliki lebih banyak wanita. Awalnya, Chukin berpikir bahwa alam dewa adalah titik akhir. Dia menjadi Raja Dewa, menyingkirkan dan menghancurkan Raja Dewa, dan memenangkan kemenangan terakhir. Apa yang terjadi hari ini, membuat Chukin tahu bahwa dia sepenuhnya salah. 3 galaksi di dekatnya memiliki kekuatan yang begitu kuat, belum lagi ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tidak dikenal di kedalaman alam semesta. Siapa tahu, suatu hari, alam Dewa Douluo tidak akan menjadi sasaran organisasi misterius. Oleh karena itu, Chukin tahu bahwa dia akan menjadi lebih kuat. Untukmu dan diriku sendiri, aku pasti akan mengubah alam Dewa Douluo menjadi bintang dewa. Kata Chukin dalam hati. Menurut Raja Dewa Kehidupan, selama alam Dewa Douluo berkembang menjadi bintang dewa, tidak hanya kemungkinan semua wanitanya menerobos Raja Dewa akan berkali-kali lebih besar, tetapi juga akan ada banyak galaksi untuk menyerah. Saat itu, Chukin seharusnya bisa membuat semua gadis benar-benar aman.
Pada saat yang sama, Chu Qin harus menemukan cara untuk menjadi dewa tertinggi. Untuk menjadi dewa tertinggi dan mengembangkan alam dewa Douro menjadi bintang dewa, ini adalah tujuan akhir Chu Qin Xin. Memikirkan hal ini, dia memikirkan King Long. Semakin kuat dia, semakin dia merasa bahwa kekuatan King Long agak luar biasa. Menurut penilaian Chu Qin, kekuatan Dewa Naga seharusnya hanya setengah langkah, mirip dengan Ciyu, jika tidak mungkin dikalahkan oleh 5 dewa tertinggi alam dewa. Dewa Naga meminta Raja Sura untuk membelah dirinya menjadi 2. Dan King Long berkata bahwa Dewa Naga hanya memiliki 25% darah. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi yang pernah menghadapinya mungkin adalah dewa tertinggi. Jika tidak, mengapa dia mengatakan dari mulut King Long bahwa dia dapat menggunakan kesengsaraan ilahi tertinggi? Adapun kesengsaraan surgawi, mereka semua takut pada King Long, yang telah sepenuhnya menjelaskan kekuatan King Long. Dia dapat dianggap sebagai keturunan King Long, jika dia dapat menangkap garis keturunan King Long, itu akan jauh lebih lancar. Terlebih lagi, dia memiliki perasaan samar bahwa King Long juga merupakan kecantikan yang tiada taraf. Kekuatan yang kuat, ditambah dengan kecantikan yang tiada taraf, sistem LSP tidak mungkin untuk dilepaskan. Sistem sudah dimulai. Tuan rumah, ini mulai melemparkan pot ke sistem lagi. Sistem, katakan saja, King Long, apakah itu juga merupakan tujuan? Tanya Chu Qin. Tebak, sistem menjawab dengan main-main. Mungkin, jawab Chu Qin. Tidak ada suara dari sistem. Chu Qin berpikir sejenak, meletakkan telapak tangannya di posisi jantungnya, di mana terdapat sisik naga yang ditinggalkan oleh naga biru. Sayang sekali, tidak peduli bagaimana reaksi Chu dan Qin, naga biru dan sisik naga tetap tidak merespons. Sepertinya kalian benar-benar harus mencapai puncak level Raja Dewa. Chu Qin menghela napas sedikit. King Long pernah berkata bahwa hanya ketika dia mencapai puncak level Raja Dewa, King Long akan membawa Chu dan Qin ke suatu tempat. Puncak peringkat Raja Dewa sulit bagi orang lain, tetapi bagi Chu dan Qin, itu seharusnya tidak sulit. Sudahlah, tergesa-gesa saja tidak cukup. Chu Qin berkata dalam hati, tunggu kali ini ke ibu kota asal dan lihat apakah ada cara untuk menembus puncak dengan cepat. Chu Qin, kami kembali. Pada saat ini, suara Su Xiyun terdengar di luar pintu. Chu Qin membuka pintu dan mendapati bahwa itu adalah Su Xiyun, Su Yichen dan Qin Xijing, dan Su Qingtian di luar pintu. Xiyun, Yichen, Bibi Xijing, dan Su Tua, mengapa kalian kembali begitu cepat? Tanya Chu Qin. Hah, bukankah saudari-saudari lainnya sudah kembali? Su Xiyun bertanya dengan sedikit heran. Chu Qin menggelengkan kepalanya, tidak, kalian yang pertama. Kami yang paling jauh, sebenarnya yang pertama. Kata Su Yichen dengan gembira, lalu dia menyerahkan sebuah cincin kepada Chu Qin. Chu Qin, ini hadiah untukmu dari saudariku dan ibuku, dan ratu. Apa ini? Chu Qin sedikit terkejut, indera ketuhanannya memasukinya dan menemukan bahwa ada sebuah taman di dalamnya. Ini adalah taman belakang di belakang istana matahari bulan. Benih-benih bunga di dalamnya dibudidayakan olehku dengan cara menyilangkan benih-benih berbagai bunga. Ada banyak benua Douro dan alam dewa Douro yang tidak memilikinya. Qin Xijing tersenyum manis, menjelaskan, kalian, tidak ada yang kurang, kami hanya bisa memberimu ini. Bibi Xijing, dengan siapa kita bersama, kita masih perlu memberikan hadiah. Chu Qin tersenyum, jika saatnya tiba, tanamlah di kuil Asura. Ya, Qin Xijing mengangguk. Chu Qin, kami sedang mempertimbangkannya. Selain ibu dan ratu kami tidak memiliki saudara lain. Bisakah kakek Qingtian pergi ke alam dewa bersama kami? Su Xiyun bertanya. Tentu saja, bagaimana dengan kekaisaran matahari bulan? Chu Qin bertanya. Tidak lagi. Su Xiyun berkata dengan sederhana, sejak aku pergi ke alam Dewa Doulou bersamamu, aku baru menyadari bahwa dunia ini begitu luas. Alam Dewa Doulou kami memiliki begitu banyak bidang, kekaisaran matahari bulan, aku tidak menyukainya lagi. Jadi aku memberikan kekaisaran itu kepada Pangeran Duan dan yang lainnya. Baiklah, tidak apa-apa. Chu Qin mengangguk, kamu belum makan, aku akan memasak untukmu. Apakah kamu sedang memasak? Su Xiyun dan Su Yichen berkata dengan heran pada saat yang sama. Bibi Xijing, aku membawa begitu banyak bunga, aku ingin mencobanya. Chu Qin tersenyum. Kalau begitu aku akan membantumu. Kata Qin Xijing, bunga-bunga ini agak berbeda dari metode memasak yang diajarkan terakhir kali.
Baiklah, Chukin mempercepat langkahnya sebentar dan mengangguk. Kalau begitu, Chukin, aku akan pergi ke Sister Shengsheng untuk membantuku menempa baju besi. Kata Su Xiyun dengan gembira. Sister Shengsheng, di mana dia? Tanya Su Yichen. Tepat di belakangku, jawab Chukin. Setelah itu, Chukin dan Qin Shijing berjalan ke dapur. Bibi Shijing, mengapa aroma bunga-bungamu sedikit berbeda? Tanya Chukin. Sebenarnya ada aroma buah di bunga-bunga itu. Aku tidak mengerti. Qin Shijing tersenyum, aku menambahkan beberapa buah yang tidak akan mekar di biji bunga. Bisakah ini terjadi? Chukin menatap Qin Shijing. Wei Wei bertanya-tanya, bagaimana kamu melakukannya? Ini jelas agak tidak ilmiah dalam hal kehidupan sebelumnya. Namun, pada saat ini, Qin Shijing sedang memasak bubur. Chukin menoleh, dan punggung yang indah dan tegak muncul di bidang penglihatan Chukin lagi. Biarkan Chukin segera menoleh. Dia bisa tergoda oleh wanita manapun, kecuali Mei Wu dan Qin Shijing. Dulu, itu dibuat dengan pemandu jiwa khusus, tetapi sekarang, itu tidak lagi diperlukan. Qin Shijing menjawab. Petik 2. Mengapa? Chukin bertanya dengan bingung. Kamu lupa, dewaku adalah dewa 100 bunga. Qin Shijing tersenyum, di masa depan, dengan langsung menggunakan kekuatan ilahiku, aku bisa membudidayakan lebih banyak bunga. Ya, Chukin mengangguk. Apakah kamu tahu jenis bunga apa ini? Qin Shijing mengambil kelopak berwarna-warni. Apa ini? Chukin menggelengkan kepalanya, bertanya-tanya. Aku menyebutnya bunga matahari berwarna-warni, menaruhnya di dalam bubur, itu dapat menyehatkan ginjal dan memperkuat tubuh. Qin Shijing sengaja menutup mulutnya dan tersenyum. Bibi Shijing, kalau begitu kamu tidak perlu terlalu khawatir, aku adalah tubuh Raja Dewa, aku sama sekali tidak membutuhkannya. Chukin menjawab, siapa yang bilang itu untukmu? Qin Shijing menjawab, berikan siun pagi kepada mereka. Berikan kepada mereka, Chukin bertanya dengan sedikit bingung. Mereka mengatakan bahwa sejak kamu menjadi Raja Dewa, setiap kali kamu bersama, tubuhmu akan merasakan sedikit rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan. Qin Shijing berkata dengan suara rendah. Ah, bagaimana mungkin? Chukin berkata dengan heran. Aku tidak tahu. Qin Shijing menjawab, mungkin garis keturunan naga Azuremu sedang bekerja. Aku pikir garis keturunan naga Azuremu dapat terus dimurnikan, tetapi itu menyebabkan beberapa kerusakan pada tubuh mereka. Yah, itu masuk akal. Chukin mengangguk, kata Qinglong. Semakin murni garis keturunan Qinglong, semakin kuat fisik yang dibutuhkan. Karena Xiyun dan Yichen seperti ini, maka Xiao Wu dan yang lainnya juga harus sama, itu semua karena kelalaianku. Namun, seperti yang dikatakan Raja Kehidupan, tidak ada yang penting. Qin Shijing menjawab, kau punya banyak hal, dan mereka tidak akan memberitahumu. Kalian semua tahu itu, jangan beritahu aku. Chukin langsung memikirkannya, selama kurun waktu ini, Raja Kehidupan dan Menging akan sedikit lelah setelah setiap kali. Sepertinya kali ini pergi ke ibu kota asal, selain membantu diriku sendiri, aku juga perlu menemukan beberapa metode atau rahasia untuk meningkatkan fisik mereka. Chukin mengangguk. Kota asal, Qin Shijing bertanya dengan bingung, itu adalah tempat yang dikatakan kehidupan, terletak di kedalaman alam semesta, di mana semuanya dapat diperdagangkan. Ya, Chukin mengangguk. Bibi Shijing, bau apa ini? Ups, aku pergi untuk berbicara denganmu, buburku berantakan. Qin Shijing berkata dengan panik. Bibi Shijing, bubur yang kamu buat semakin harum. Saat Chu dan Qin sedang makan, suara Xiao Wu terdengar dari luar pintu. Aku melihat Xiao Wu, Mei Wu, Ning Rongrong, Ning Fengzi, dan Jian Bondowo berjalan masuk ke sini. Dapat dilihat bahwa Ning Fengzi memiliki janggut yang pendek. Paman Ning, senior Swordbone. Chukin segera bangkit dan berkata, Chukin, aku belum melihatmu selama 20 tahun, kamu tidak berubah sama sekali. Ning Fengzi menatap Chukin dan tertawa. Ayah, aku sudah mengatakan semuanya, hanya kamu selama 10 tahun. Kami dan Chukin tinggal di alam Dewa Dowo selama 20 hari. Ning Rongrong berkata sebelum Chukin berbicara. Mungkinkah ada hal ajaib seperti itu di dunia? Ning Fengzi masih tidak mempercayainya. Ya, Chukin mengangguk, Paman Ning, kali ini aku kembali ke benua Douro, aku hanya ingin membawamu kembali. Hei, Paman Ning, kamu juga level 99. Hahaha, Ning Fengzi tertawa, pil yang kamu berikan kepada kami,
selain memberi kami umur panjang, juga memungkinkanku untuk menembus belenggu level 79. Setelah mendapatkan cincin roh dalam beberapa hari itu, aku mencapai lebih dari 90 level, 20 tahun telah berlalu, ditambah begitu banyak sumber daya yang kamu miliki, jika tidak ada level 99, aku tidak akan punya muka untuk bertemu orang. Sebelum Chukin meninggalkan benua Douro, dia memberikan Ning Fengzi semua sumsum es 10.000 tahun yang tersisa dan ramuan rumput abadi, karena dia tahu bahwa benda-benda ini tidak lagi berguna di alam dewa. Hahaha, Lao Ning, ternyata kamu juga level 99. Tawa meledak lagi, dan aku melihat Long Gong Mengsu bersama Snakepo dan Meng Wei, serta Zhu Zentian, Zhu Yundi, dan Zhu Zuqing. Zhu Zuyun, Su Ying, dan Zhu Zuying masuk bersama-sama. Senior Long Gong dan Snakepo, Paman Saking. Chukin segera menyambutnya. Mengsu dan Zhu Zentian juga tampak lebih tua, dan kekuatan roh mereka telah mencapai level 99. Chukin, baik Mengsu dan Zhu Zentian berkata dengan gembira, akhirnya, aku melihatmu. Maaf, senior, sesuatu terjadi di alam dewa selama periode waktu ini, membuat kalian menunggu lama. Jawab Chukin, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Zhu Zentian menjawab, Zhu Qing, Zhu Yun dan Zhu Ying telah memberitahuku perbuatanmu. Oke, Chukin, kamu tak terkalahkan di alam dewa. Benarkah? Ning Fengzi dan Meng Su berkata dengan terkejut pada saat yang sama. Benar sekali, kau tidak tahu, Lao Ning, Lao Meng. Zhu Zentian tersenyum berani, kudengar Chu dan Qin akan jatuh dengan kapak. 10.000 dewa tidak dapat menghentikannya. Dalam 3 hari, dia ditaklukkan. Jutaan dunia seperti benua Douro kita dapat membuatku bersemangat. Ning Fengzi dan Jian Bon Douro terkejut dalam hati mereka. Aku pikir ketika mereka pertama kali bertemu Chukin, yang terakhir hanyalah Raja Jiwa. Sekarang, ketinggian Chukin telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Paman Zentian, bagaimana mungkin itu semisterius yang kau katakan? Kata Chukin dengan rendah hati. Tidak, itu sama sekali tidak misterius. Ini yang kulihat dengan mataku sendiri. Suara Gu Yuena juga terdengar, dan Gu Yuena, Ziji, Brigit, dan Yuji Wang Qiwer juga masuk. Naer, kau juga kembali. Chukin menatap Gu Yuena dan tersenyum. Chu, Qin, maafkan aku. Gu Yuena berkata, tidak ada lagi binatang jiwa tingkat raja di hutan besar Stardo kecuali beberapa dari kita. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa mewarisi posisi dewa. Tidak apa-apa, Chukin menggelengkan kepalanya, dengan Paman Ning dan yang lainnya, seharusnya sudah hampir selesai. Chukin, maksudku, bisakah kita semua menjadi dewa? Zhu Zentian bertanya. Ayah, tentu saja, Chukin memiliki keputusan akhir di alam dewa sekarang. Zhu Zuyun berkata lebih dulu. Baiklah, jangan khawatir, kali ini aku datang ke benua Do untuk memenuhi janji yang kubuat kepadamu 20 tahun yang lalu. Chukin menatap orang-orang dan berkata, apakah kalian telah mencapai level 99 atau tidak? Dewa tingkat pertama dapat membawa 2 kerabat. Dengan jumlah Dewa Chu dan Qin, bahkan jika aturan tidak dilanggar, semua orang dapat naik ke surga. Ning Fengzi, Jian Bon Do tergerak. Tanpa diduga, mereka akan dapat memperoleh kehidupan abadi dalam hidup mereka. Jangan bicara, hidangannya hampir dingin. Teriak Qin Si Jing. Ayo, ayo, senior, duduk. Selanjutnya, Bibi Dong, Liu Erlong, Huliena, Tang Yuehua, Huo Wu, Sui Binger, Lin Dai, Su Jin, Long Ling, Sangguan Yaking, Nightmare Yu, Jiangsu, Ice Emperor, Snow Emperor, mereka semua kembali satu demi satu, membawa kembali orang-orang terdekat mereka. Hampir semua orang ada di sini. Liu Erlong berkata, hanya Sixi dan Sister Hai yang akan dapat memasuki alam dewa. Sixi dan Hainu, mengapa kalian ada di sana? Chukin segera membuka mata dewa ilusi ketika dia mendengar kata-kata itu, dan untuk sesaat, seluruh benua Douluo diselimuti oleh penglihatannya. Ini, pada saat ini, pupil mata Chukin sedikit menyusut. Ada apa, Chukin? Bibi Dong dan Xiao Wu bertanya. Menarik, sangat menarik. Chukin tersenyum tipis, semuanya, ikut aku. Dengan telapak tangan Chukin bergerak, sebuah lorong dimensi muncul di depan mereka, dan semua orang berjalan di lorong itu. Pada saat yang sama, Pulau Poseidon, Hippocampus,
bintang laut, dan si Dragon Douro belum ditemukan. Bos Saixi menatap ke-6 penyembah di bawah. Aku sudah mencari kemana-mana, si Dragon Douro menghilang begitu saja. Si Star Douro menggelengkan kepalanya. Si Dragon adalah Ultimate Douro, tidak ada yang bisa menjadi lawannya, kan? Kata si Ghost Douro, itu belum tentu. High-Girl Douro menjawab, selama kurun waktu ini, pengetahuannya tidak seluas biasanya, dan dia tahu bahwa limit Douro sangat lemah. Saudari Sixi, atau, mari kita kembali dan beritahu Chukin bahwa dia adalah dewa laut, dan dia tahu segalanya tentang laut. Meskipun kita adalah dewa, yang satu adalah dewa matahari dan yang lainnya adalah dewa bulan. Cakupan kesadaran ilahi tidak cukup. Jawab Hanfei, itu satu-satunya cara. Posei mengangguk. Simpan kembaliannya, tolong. Pada saat ini, ketika suara yang kuat dan bertenaga terdengar, sesuatu dilemparkan ke depan semua orang. Bos Saixi, Hainuo, semua orang menoleh. Benda itu adalah seseorang, itu adalah Hailong Douro. Hailong, semua orang terkejut. Baik Bos Saixi maupun Hainyeo sama-sama memusatkan pandangan mata mereka yang indah. Siapa, keluar dari sini. Saat berikutnya, sosok yang cukup kekar mendarat di depan semua orang. Orang ini, mengenakan topeng dan jubah hitam, tidak dapat melihat wajah aslinya, tetapi dia dapat melihat sosoknya, tetapi dia memiliki tubuh yang kokoh. Siapa kamu? Gadis Laut Doulo bertanya dengan dingin, menatap sosok di depannya. Posesi, apakah kamu mengingatku? Pria itu melepas topengnya, memperlihatkan wajah tampan yang ditutupi garis-garis samar. Itu kamu. Bos Saixi tidak mengubah ekspresinya. Orang ini, bukan orang lain, adalah Tang San. Bos Saixi, aku pikir pada awalnya, Chukin memperkosa dan membunuh kakekku. Kamu tidak hanya tidak membantu, tetapi kamu juga membantunya menyiksanya. Tang San menatap Bos Saixi dengan dingin. Hari ini, aku juga ingin membiarkannya mencoba rasa kehilangan orang yang dicintai. Terserah kamu. Hainui tersenyum dingin. Sudut mulut Tang San sedikit miring. Kakinya berwarna kuning, ungu, hitam, merah dan emas, dan 10 cincin roh menyala. Kamu juga telah menjadi dewa. Bos Saixi sedikit terkejut. Tidak buruk, Tang San menjawab dengan dingin. Hari ini, bahkan jika Chukin datang, kamu akan mati di sini.